Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang beriman dimanapun kalian berada, apa kabarnya semuanya? Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Berhijrah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robbi yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu mengabulkan doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Sahabat berhijrah, tetap sebelum kita masuk ke pembahasan, kita tetap akan selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Belajar berhijrah kali ini akan membahas ketika para nabi dan rasulnya merasakan sakitnya sakaratul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan sakitnya sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut juga dirasakan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan para nabi dan rasulnya. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalami kesakitan saat sakaratul maut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sakitnya sakaratul maut membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernegosiasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rasa sakitnya ditimpakan semua kepada beliau. Diriwayatkan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Bagaimana kamu mendapatkan sakitnya kematian, wahai kekasihku?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Bagaikan besi yang dibakar lalu ditunjukkan pada bulu-bulu basah kemudian ditarik." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Padahal aku telah meringankan kepadamu." Diriwayatkan pula dari Nabi Musa alaihissalam bahwasannya ketika ruhnya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai Musa, bagaimana engkau mendapatkan kematian?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku mendapatkan diriku bagaikan burung pipit yang digoreng di atas kuali penggorengan. Tidaklah dia mati lalu istirahat, dan tidaklah dia selamat lalu terbang." Kemudian diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad SAW bahwa tatkala beliau sakit keras menjelang ajalnya, di sisi beliau terdapat sebuah gelas yang berisi air, lalu beliau memasukkan jarinya ke dalam gelas tersebut. Kemudian mengucapkannya pada wajah serasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut bagiku." Sementara Fatimah yang berada di sisi beliau berkata, "Betapa dukanya dariku, wahai ayahku." Beliau bersabda, "Tiada kedukaan pada ayahmu setelah hari ini, wahai anak." Sementara itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata pada Ka'ab al-Akbar, "Wahai Ka'ab, ceritakanlah padaku tentang kematian." Ka'ab al-Akbar berkata, "Baiklah wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kematian itu bagaikan dahan yang banyak durinya, lalu dimasukkan ke dalam lubang seseorang, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan, sehingga orang itu merasakan kesakitan yang amat dahsyat, dan tertariklah apa yang tertarik keluar, dan tertinggallah apa yang tertinggal. Itu semua adalah sakaratul maut yang dirasakan kekasih dan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu bagaimana dengan kita yang selalu mengerjakan kemaksiatan? Pertama, dasarnya pada saat waktu naza, di mana waktu itu seluruh tubuh merasa sakit yang tak terkira karena sedang dicabut. Kedua, melihat muka malaikatul maut yang dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan yang amat dahsyat dalam hatinya. Seandainya malaikat maut yang akan mencabut nyawanya orang durhaka, tentu ia tidak akan kuat untuk melihatnya sekalipun ia adalah orang yang besar dan kuat. Diriwayatkan dari Ibrahim al-Khalil bahwasannya dia berkata kepada malaikatul maut, "Apakah engkau bersedia untuk memperlihatkan kepadaku bentuk rupamu pada saat mencabut ruh orang-orang yang durhaka?" Malaikatul maut berkata, "Engkau tidak akan sanggup melihatnya." Ibrahim al-Khalil berkata, "Baiklah, tetapi aku ingin melihatnya." Lalu Ibrahim berpaling dari malaikatul maut, dan tatkala menolehnya, tiba-tiba terlihat sosok laki-laki hitam, gambar rambutnya berdiri, baunya busuk, pakaiannya serba hitam, dan dari mulutnya keluar api dan asap yang menyala. Maka Ibrahim pun pada saat itu jatuh pingsan karena ketakutan.
Dan tatkala dia sadar, malaikatul maut telah berubah bentuk pada bentuk yang semula. Ibrahim Al-Khal berkata, "Wahai malaikatul maut, seandainya engkau tidak datang pada seseorang untuk mencabut nyawa orang durhaka, maka dengan bentuk rupamu itu sudah cukup membuatnya binasa." Dahsyatnya pada waktu melihat tempatnya di neraka, perasaan mencekam menyelimuti tatkala seorang ahli neraka melihat tempat kembalinya di neraka. Sedangkan ia dalam keadaan sakaratul maut. Dia tidak dapat berdaya saat proses keluarnya ruh dari badan. Namun ruh tidak kunjung keluar sebelum mendengar seruan malaikat maut dengan salah satu dari dua seruannya. Seruan itu diantaranya, "Wahai musuh Allah, berbahagialah engkau dengan neraka," atau "Bergembiralah engkau dengan surga." Demikian saya sampaikan ketika para nabi dan rasul merasakan sakitnya sakaratul maut. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan semoga kita semua termasuk pada orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap pendengar yang budiman setiap berhijrah dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan tetap selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.